Baik, moderator bisa dimulai sekarang, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat pagi, Ibu Filosofia Putri Agris PDMPD selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran dan teman-teman yang saya cintai. Saya Dinda Asyifa Nurdina dengan NIM 1401422125 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi pada pagi hari ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya. Yang pertama ada Tiara Kartika Sari dengan NIM akhir 108, yang selanjutnya ada Sinta Hardianti dengan NIM akhir 139, yang selanjutnya ada Amalia Salmanadia dengan NIM akhir 137, yang selanjutnya ada Marcella Nadia Irafani dengan NIM akhir 102, dan saya sendiri Adinda Asyifa Nurdina dengan NIM akhir 125. Nah, pada instrumen penilaian kali ini yaitu ada pencapaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya sendiri, yang pertama ada menjelaskan landasan penilaian, yang kedua ada menguraikan pengertian, tujuan, dan fungsi penilaian, yang ketiga membedakan penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik, yang keempat merinci pengelolaan nilai, yang kelima mengurutkan alur rangkaian penilaian. Selanjutnya kita akan membahas landasan penilaian. Nah, landasan penilaian ini itu sudah ada di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan SNP, PP 19/2005. Ada juga di Permendikbud nomor 53 tahun 2015 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Ada juga di Permendikbud nomor 58 tahun 2014 kurikulum 2013 sekolah menengah pertama atau madrasah sanawiyah. Yang terakhir ada di Permendikbud nomor 54 tahun 2013 tentang standar kompetensi lulusan. Nah, untuk yang materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya terkait pengertian penilaian. Penilaian hasil belajar oleh pendidik adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar. Nah, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan adalah proses pengumpulan informasi atau data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah atau madrasah. Selanjutnya ada tujuan penilaian. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat penguasaan kompetensi, yang kedua menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi, yang ketiga menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi, dan yang keempat memperbaiki proses pembelajaran. Nah, ada pun fungsi penilaian, yaitu terdiri dari yang pertama, memantau kemajuan belajar, yang kedua, memantau hasil belajar, yang ketiga, mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya adalah mengenai penilaian kognitif afektif dan juga psikomotorik.
Yang pertama adalah penilaian kognitif, yaitu mengenai cara berpikir. Yang kedua, penilaian afektif, yaitu dengan cara bersikap dan juga bertindak. Dan yang terakhir adalah penilaian psikomotorik, yaitu perkembangan keterampilan. Nah, agar lebih rinci dalam penjelasannya, saya akan menjelaskan seperti berikut. Yaitu yang pertama ada penilaian kognitif. Apa sih penilaian kognitif itu? Nah, penilaian kognitif adalah berkaitan dengan kerja otak ketika berpikir. Nah, di dalam aspek kognitif ini yang diukur diantaranya adalah seperti pengetahuan, praktek, analisa, sistematis, dan juga evaluasi. Nah, jadi pengetahuan ini berkaitan erat dengan ingatan dan juga proses bagaimana seorang manusia mempelajari sesuatu. Kalau praktek berarti penerapan atau suatu teori tertentu. Nah, sedangkan analisa sendiri adalah bagaimana kita menganalisa suatu problem dan mencari pemecahannya. Baik, yang selanjutnya adalah penilaian kognitif yang meliputi menghitung, mengingat, membaca, dan juga mengulang hasil pembelajaran, baik lewat lisan maupun juga tulisan. Nah, yang kedua adalah penilaian afektif. Penilaian afektif adalah proses pembelajaran yang meliputi bagaimana seorang individu itu bersikap dan bertindak dalam lingkup sosialnya. Bisa juga penilaian afektif ini mencakup emosi individu, perasaan, dan kestabilan emosi darinya. Nah, selain itu untuk penilaian afektif biasanya dilakukan dengan memberikan sebuah suatu tantangan yang memeras emosi dari individu. Nah, yang terakhir adalah penilaian psikomotorik, berkaitan dengan keterampilan individu dalam suatu hal tertentu. Biasanya keterampilan ini juga berkaitan dengan bagaimana minat seorang individu. Bisa jadi ketika seorang anak tidak begitu pandai dalam hal pelajaran kognitif, namun boleh jadi ia sangat kompeten di aspek psikomotoriknya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menghakimi kekurangan seseorang individu, terutama dalam hal kemampuan otak. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya rincian pengelolaan penilaian. Nah, di sini ada contoh pengolahan penilaian sikap. Nah, guru mata pelajaran merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa. Guru BK merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa. Dan wali kelas merangkum catatan selama 1 semester setiap siswa. Nah, setelah 1 semester itu dirangkum, lalu dikumpulkan ke wali kelas, kemudian dibagi dalam sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, deskripsi sikap spiritual dan sikap sosial tersebut dicantumkan di dalam rapot. Nah, di sini ada contoh penilaian akhir sikap. Contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap spiritual oleh wali kelas. Dengan predikat baik, deskripsinya selalu bersyukur dan berdoa sebelum melakukan kegiatan serta memiliki toleran pada agama yang berbeda, ketaatan beribadah mulai berkembang. Contoh kesimpulan hasil deskripsi sikap sosial oleh wali kelas. Predikatnya baik, deskripsi memiliki sikap santun, disiplin, dan tanggung jawab yang baik, sikap kepedulian mulai meningkat. Nah, di sini ada pengelolaan nilai pengetahuan menggunakan rata-rata. Nah, di sini mata pelajarannya matematika kelas 10, KKM-nya 65. Di sini tertera ada nama, KD, hasil penilaian harian, penilaian akhir semester, dan rata-rata setelah dibulatkan. Kemampuan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel dikuasai dengan baik, perlu peningkatan pemahaman penyelesaian pertidaksamaan irasional satu variabel. Nah, keterangan dari tabel tadi, jumlah KD dalam 1 semester pada tabel tersebut sebanyak 5 KD. KKM mata pelajaran tersebut adalah 65. Penilaian harian dilakukan oleh pendidik dengan cakupan meliputi seluruh indikator dari kompetensi dasar. Penilaian KD 3.1 dan KD 3.2 masing-masing dilakukan sebanyak 3 kali. Penilaian KD 3.3 sebanyak 4 kali. Penilaian KD 3.4 dan KD 3.5 masing-masing dilakukan sebanyak 2 kali.
Nilai akhir setiap KD diperoleh dengan cara merata-ratakan nilai dari KD yang sama. Seperti contoh, nilai akhir KD 3.1 sama dengan 75 ditambah 68 ditambah 70 dibagi 3 sama dengan 71. Nilai akhir KD 3.3 sama dengan 86 ditambah 74 ditambah 90 ditambah 80 dibagi 4 sama dengan 83. Nilai rapor menggunakan rata-rata dari seluruh nilai KD dalam satu semester dengan perhitungan sebagai berikut. Nilai rapor sama dengan 71 ditambah 65 ditambah 83 ditambah 88 ditambah 84 dibagi 5 sama dengan 78. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, sebelum ke materi selanjutnya, tadi kan kita sudah belajar mengenai pengertian itu, apa itu penilaian, kemudian ada tujuannya, kemudian ada fungsinya, kemudian ada alur dalam mengambil rincian penilaian. Nah, yang terakhir yaitu kita mengetahui alur rangkaian penilaian, di mana alur-alur itu bisa digunakan untuk kita belajar menyusun penilaian yang akan dilakukan. Yang pertama yaitu ada alur teknik. Teknik yaitu teknik ada 3, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan ketiga ada penilaian keterampilan. Nah, pada alur penilaian sikap yaitu yang pertama bisa dilakukan oleh guru mata pelajaran, kemudian selain itu ada guru bimbingan konseling, dan juga bisa dilakukan oleh wali kelas. Yang utamanya ada unsur utama dan unsur penunjang, di mana unsur utama yaitu melalui observasi. Observasi ini bisa dilakukan selama pembelajaran berlangsung. Nah, kemudian di unsur penunjang ada PD, yaitu penilaian diri, dan penilaian antar teman, di mana penilaian antar teman ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian, unsur utama dan unsur penunjang ini dikumpulkan ke wali kelas. Kemudian untuk diolah menjadi deskripsi di nilai rapot ketika ujian akhir. Next. Nah, untuk skema penilaian sikap juga hampir sama, yaitu penilaian sikap spiritual dan sosial, di mana ada unsur penunjang tadi utama dan unsur utama dan unsur penunjang. Unsur utama ini ada observasi yang dilakukan guru mata pelajaran, guru BK, dan guru wali kelas. Untuk observasi guru mata pelajaran bisa dilaksanakan selama proses dan di luar pembelajaran. Untuk guru BK dan guru wali kelas bisa dilaksanakan di luar jam belajar secara langsung maupun laporan yang valid. Kemudian ada unsur penunjang, yaitu ada penilaian diri dan penilaian antar teman. Bisa dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Selain kita mempelajari penilaian sikap, juga ada teknik dan instrumen penilaian pengetahuan, di mana kompetensi pengetahuan ini bisa dilakukan dengan teknik. Yang pertama ada teknik tulis, yang kedua ada teknik lisan, yang ketiga ada penugasan. Di mana teknik tulis ini bisa berbentuk instrumennya yaitu esai atau mini paper, pilihan ganda, isian atau jawaban singkat, menjodohkan benar salah ataupun uraian, di mana tujuannya adalah prior knowledge, progress capaian. Yang kedua, ada tes lisan. Bentuk instrumennya yaitu bisa tanya jawab ketika pembelajaran, kemudian diskusi, ada juga daftar pertanyaan, siswa membuat pertanyaan. Tujuannya yaitu prior knowledge, progress, capaian. Yang ketiga dan terakhir yaitu ada teknik dengan penugasan. Dengan bentuk instrumen yaitu bisa dengan lembar penugasan baik PR maupun clipping.
Nah, pada bentuk instrumen ini, penugasan bisa juga dalam bentuk LKPD yang telah dibuat oleh guru. Tujuannya yaitu kemampuan kritis siswa, analisis, dan sintesis. Nah, yang terakhir ini yaitu ada teknik dan instrumen penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini ada beberapa teknik-teknik juga, yaitu yang pertama ada teknik praktik. Praktik yaitu bisa dalam bentuk instrumen daftar cek, skala penilaian. Contohnya dalam pembelajaran bisa dilakukan ketika kita bermain peran ataupun praktikum IPA. Nah, praktikum IPA yang biasa dijadikan contoh yaitu ketika kita melakukan pengamatan di ekosistem kan, ekosistem mata pelajaran ekosistem, kemudian bisa di mata pelajaran ketika ada fotosintesis. Nah, peserta itu diarahkan untuk praktikum menggunakan percobaan ingin host maupun yang satu SARS. Nah, selain pelajaran IPA, kita juga bisa praktek ibadah, kemudian di olahraga ada bermain bola besar ataupun bola kecil, kemudian ada praktek membaca ataupun menyanyi. Yang kedua ada teknik atau proyek, yaitu daftar cek skala penilaian. Contohnya yaitu bakti sosial, pentas seni, debat, maupun kegiatan penghijauan. Bisa dilakukan penanaman pohon secara serentak dan diadakan di sekolah tertentu. Kemudian yang ketiga ada proses teknik portofolio, di mana bentuk instrumen ini adalah daftar cek, skala penilaian. Contohnya yaitu makalah, piagam, kumpulan puisi maupun laporan penelitian. Sekian materi dari kelompok 3. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian paparan materinya dari kelompok 3. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai instrumen penilaian kognitif, afektif, dan psikomotorik. Baik, saya di sini akan membacakan kesimpulan dari pemaparan materi, yaitu bahwa penilaian ini adalah salah satu instrumen yang sangat penting digunakan untuk mengukur sejauh mana perkembangan peserta didik dalam pembelajaran. Perkembangan yang diukur tidak hanya dari aspek pengetahuan saja, tetapi juga keterampilan yang mereka miliki. Nah, keterampilan tersebut seperti 3 aspek yang tadi sudah disebutkan atau ranah kecerdasan, yaitu yang pertama ada kognitif atau cara berpikir, yaitu yang kedua ada afektif atau cara bertindak, yang ketiga ada psikomotorik atau keterampilan. Nah, masing-masing memiliki alur dalam pengambilan penilaian tersebut. Misalnya dari aspek pengetahuan dapat diukur dengan tes tulis, lisan maupun penugasan. Aspek keterampilan bisa diukur dengan proyek portofolio. Aspek sikap dapat diamati guru ketika pembelajaran sedang berlangsung. Nah, selesai sudah pemaparan materi instrumen penilaian dari kelompok 3 pada pagi hari ini. Besar harapannya apa yang telah disampaikan oleh kelompok 3 dapat bermanfaat bagi kita semuanya, terutama dalam pengambilan atau pembuatan penilaian dalam hasil belajar siswa. Nah, saya selaku moderator mewakili dari kelompok 3 meminta maaf apabila ada salah yang disengaja maupun tidak disengaja, dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.